Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM, Family Radio warna baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fas, dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk Anda malam ini? Alhamdulillah senang rasanya di suasana malam ini kami bisa menjumpai Anda kembali dari 90.1 Fas FM, live streaming kami, atau juga untuk Anda menyapa pemirsa Gus Yusuf Channel dimanapun Anda berada. Dari malam ini untuk edisi Selasa 9 Februari 2021, dari pukul 20 hingga 21 malam nanti saatnya kita ngaji bareng bersama Gus Yusuf di Baiti Jannati, rumahku, surgaku. Dan untuk Anda keluarga Fas, kami mengundang kebersamaan Anda di 314330 ya. Atau untuk Anda nanti yang akan bertanya melalui WhatsApp di 0815-7870-9640. Kami buka kesempatannya hingga usai. Dan malam ini beliau Gus Yusuf telah hadir di studio Fas FM. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Gus Yusuf. Selamat malam Dimas, juga keluarga Fas yang ada di Magelang dan sekitarnya, yang malam hari ini bergabung di 90.1 Radio Fas FM. Juga selamat malam yang dimanapun Anda berada. Tentu yang nyimak lewat siaran channel YouTube kita. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita semua dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Semoga keluarga Fas yang ada di rumah dimanapun juga demikian adanya. Ya. Oke keluarga Fas, dan juga untuk Anda sekali lagi, untuk Anda bisa bergabung bersama kami nanti di 0293-314330 untuk layanan phone live. WhatsApp di 08157870-9640, jangan lupa untuk cantumkan nama dan alamat Anda serta. Meskipun hujan, Gus Yusuf, di hari ini Selasa 9 Februari 2021, kita juga tak lupa ucapkan selamat kepada rekan-rekan yang ada di jurnalistik, karena hari ini juga peringatan Hari Pers Nasional nih ternyata. Ya, banyak sekali harapan-harapan masyarakat tentunya dari insan pers ini untuk memberikan yang terbaik untuk mencerdaskan bangsa. Sebagaimana menurut Gus Yusuf terkait dengan Hari Pers Nasional yang mungkin diperingati di tengah-tengah pandemi untuk saat ini, Gus? Yang pertama, saya ikut berbangga dan mengucapkan selamat Hari Pers Nasional. Tentu harapan masyarakat sangat besar terhadap peran serta media. Jadi pers yang dikatakan sebagai salah satu pilar demokrasi, juga di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, kita sangat berharap pers mampu menyajikan berita-berita, informasi yang itu memberikan penyemangat, memberikan edukasi, penyemangat. Karena situasi pandemi COVID seperti ini, masyarakat sedang susah, ekonomi sulit. Nah, ini butuh support yang luar biasa. Nah, ini peran media hari ini menurut saya sangat penting. Bagaimana memberikan berita-berita yang positif, berita-berita yang objektif, dan tentu tetap berpegang pada etik jurnalistik ya, yang independen, yang tanpa berpihak dan mengedepankan check and balance. Jangan sampai di tengah-tengah situasi seperti ini justru hanya mengedepankan istilahnya kalau hari ini ya viral atau bombastis gitu ya. Nah, ini yang kita prihatin. Ya, meskipun masyarakat bisa istilahnya menjadi influencer, kita bisa bikin berita sendiri, begitu. Kita bisa bikin narasi sendiri, kita bisa ngevlog gambar, bisa ngevlog video, tapi masyarakat tetap butuh media-media mainstream, begitu ya. Jadi sekali lagi tetap semangat untuk teman-teman media, karena harapan masyarakat terhadap media sangat besar untuk menjadi pilar penguat demokrasi, untuk terus memberikan support moral. Kalau medianya kuat, masyarakatnya insya Allah juga menjadi kuat. Amin ya. Oke, terima kasih Gus Yusuf. Menurut Gus Yusuf, untuk informasi-informasi yang telah disajikan dari rekan-rekan media di tengah COVID, terutama untuk informasi COVID-19 ini, Gus, apakah sudah cukup berimbang atau seperti apa sebaiknya, Gus? Ya, menurut saya sudah lumayan bagus lah. Artinya
hari ini kan media tetap menjadi rujukan ya, ketika banyak informasi yang berseliweran di media sosial, lewat grup WA, lewat Twitter, lewat Facebook. Ini kan informasi kan beraneka ragam. Lah media mainstream ini tetap akan menjadi pegangan masyarakat. Ibaratnya meskipun sudah viral di media sosial, tapi kalau belum masuk di media mainstream ini kelihatannya kan belum sah. Gitu. Jadi saya memberikan semangat bahwa teman-teman media harus tetap semangat, harus tetap eksis. Karena sekali lagi media-media mainstream itu tetap akan menjadi rujukan masyarakat. Begitu ya. Meskipun ya mungkin kalau soal iklan, soal apa mungkin ya berbeda dengan dulu. Tapi insya Allah tetap akan dibutuhkan oleh masyarakat. Melihat dari perkembangan beberapa media ini kan saat ini sudah banyak yang, maaf Gus, dikatakan gulung tikar. Terutama juga di masa pandemi ini banyak rekan-rekan media kita yang dirumahkan gitu ya Gus ya. Bagaimana Gus? Ya, yang terakhir kemarin kan Suara Pembaruan. Itu satu legend ya. Itu juga sudah gulung tikar ya. Yang sekarang ini teman-teman juga masih bertahan dalam situasi. Ya, memang hari ini dibutuhkan kerja cerdas. Jadi kalau teman-teman mungkin ruang nulisnya, ruang hanya di media cetak terbatas, ya sekarang semua lari ke media online kan. Ya pasti dibarengi dengan media online apapun itu. Barengi media online, juga tetap di media sosial, agar tetap bisa bertahan lah. Dan saya yakin teman-teman wartawan, teman-teman jurnalis kan juga jaringannya banyak. Ya manfaatkan sebaik mungkin jaringan-jaringan itu untuk hal-hal yang positif, untuk mengembangkan bisnis dan lain sebagainya. Itu kalau kita hanya mengandalkan dari satu sisi ya berat hari ini. Begitu ya. Baik, terima kasih Gus Yusuf atas nasihat dan juga ucapannya. Dan saya lagi mengucapkan selamat malam untuk Anda keluarga Fas yang malam ini baru saja bergabung di 90.1 Fas FM. Ada dengarkan Baiti Janati atau Rumahku Surgaku. Hingga sepukul 21 malam nanti kami undang kebersamaan Anda di 0293 314 330 untuk Anda yang akan bergabung bersama kami. Silakan untuk Anda nanti bisa manfaatkan bertanya langsung bersama Gus Yusuf ya. Jarang-jarang ya di tengah suasana hujan ini biasanya butuh sesuatu hal yang bisa menghangatkan ke tengah ruang dengar Anda, tentu yang bisa bermanfaat untuk Anda dan keluarga tercinta Anda. Dan malam ini kami sudah menerima beberapa surat yang sudah masuk di email fasfm_michael@yahoo.com. Ini juga pertanyaan yang sama sebenarnya dari beberapa media ya, seperti WhatsApp yang ada, kemudian ada Instagram, ada Gus Yusuf Channel. Tadi di komen-komen itu banyak kolom komentar yang bertanya tentang Valentine Day yang Islami. Seperti apa? Pertanyaan kami bacakan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Yusuf dan Mas Dimas yang saya hormati, perkenalkan saya pendengar Fas FM. Ingin memohon nasihat dan petunjuk kepada pengasuh acara Baiti Janati. Begini Gus Yusuf, sebentar lagi 14 Februari 2021 akan segera datang. Bagi sebagian generasi muda, bisa dikatakan tanggal 14 Februari ini adalah salah satu perayaan tersendiri. Nah, generasi muda mengenalnya dengan Valentine Day. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut ini Gus? Apa boleh orang Islam merayakan Valentine Day? Meskipun saat ini masih di rumah saja, tetapi media sosial atau dengan beberapa ragam media yang ada tentu tidak membatasi dari ucapan, dari pengiriman foto, video, dan satu lainnya yang merujuk sebuah perayaan Valentine Day. Mungkin hanya itu yang bisa saya utarakan Gus. Kami berharap dengan nasihat dan penjelasan dari Gus Yusuf menambah pengetahuan saya, dan semoga bermanfaat untuk keluarga Fas yang lain. Untuk Mas Dimas, terima kasih telah membacakan tulisan saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Devi di Purworejo. Terima kasih untuk Ibu Devi dan juga keluarga Fas yang masih setia gabung di 90.1 maupun di channel YouTube kita.
Kalau pertanyaannya Valentine Day yang Islami ini, saya perlu bertanya, Valentine ini maknanya apa dulu gitu. Gitu. Jadi kalau mungkin makna secara kontekstualnya adalah kasih sayang secara Islami, mungkin bisa kita ulas ya. Oke. Tapi kalau Valentine, Ya. yang Valentine ini merujuk nama seseorang tokoh agama lain, tentu ini juga tidak bisa diperingati di kalangan Islam, itu kan. Tapi kalau kita berbicara soal kasih sayang, Islam ini adalah agama rahmah. Ya. Islam adalah agama kasih sayang, itu. Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang pengasih, mereka itu yang akan mendapatkan kasih sayang dari Zat yang Maha Pengasih. Irhamu, maka sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, maka kamu akan disayangi, dikasih oleh makhluk Allah yang ada di langit. Ini tegas sekali bahwa Islam ini adalah agama yang mengedepankan kasih sayang. Nah, kasih sayang dalam Islam tentu tidak ada batasnya, sangat luas. Setiap hari kita harus terus mengasihi dan menyayangi sesama. Dan kasih sayang tidak terbatasi hanya dengan antara laki-laki dan perempuan, antara aku dan kau. Tapi kasih sayang ini universal. Oke. Jadi kita mengasihi orang tua kita, kita menyayangi saudara kita, Ya. lebih bermakna kepada apa ya, kasih sayang secara batiniah, bukan secara fisik. Jadi kalau ada kasih sayang konotasinya kan hanya secara fisik, bahkan secara seksual, itu kan yang kurang pas di situ. Ya. Jadi kalau kita berbicara kasih sayang dalam Islam, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, kasih sayangnya untuk semua yang ada di muka bumi. Jadi kita setiap hari berkasih sayang, itu intinya itu. Tapi bukan bervalentine. Kalau Valentine itu memang ini merupakan satu hari besar yang dimiliki oleh saudara-saudara kita Katolik, gitu kan. Karena Valentine ini memang beranjak dari satu sejarah dari Santo Valentinus kalau tidak salah namanya kan. Begitu ya. Oke. Salah satu pemuka agama Katolik yang meninggal dihukum mati oleh penguasa Roma waktu itu. Karena apa? Karena melindungi sepasang kekasih. Jadi ceritanya waktu itu kan sedang istilahnya Roma sedang menggerakkan peperangan, dilarang waktu itu untuk melakukan pernikahan, lagi moratorium kalau bahasa sekarang itu. Konsentrasi perang semua. Wah. Jangan mikir kawin. Lah ada sepasang kekasih yang tetap berjuang mewujudkan kasih sayangnya itu Oke. untuk menikah, dan itu dilindungi oleh pendeta Santo Valentinus tadi. Ya. Nah, akhirnya konon ceritanya karena melindungi itu terus dihukum mati. Lah hari istilahnya eksekusi atau hukuman mati itulah yang sekarang diperingati menjadi hari Valentine. Ya. Dimaknani kasih sayang. Jadi kalau kita berbicara itu ya kalau di kita semacam peringatan haul. Haulnya Valentino Ya, haulnya Valentino gitu kan. Begitu. Haulnya Valentino. Lah, kita kalau ngomong peringatan seperti itu sudah banyak. Kita bisa memperingati haulnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita bisa memperingati haulnya Hadratus Syekh Ki Hashim Asy'ari. Ya. Kita bisa memperingati haulnya para kiai-kiai. Ya. Oh, itu sudah banyak. Jadi menurut saya Santo Valentino biar diperingati oleh saudara-saudara kita yang Katolik,
kita punya tokoh sendiri. Nah, yang terpenting bagaimana kita saling menghormati, itu aja. Silakan yang Katolik merayakan Valentine, tentu dengan cara mereka. Kita tidak berhak mengkritik. Tidak boleh kritik ya. Iya, karena itu mungkin cara agama mereka, peringatan Valentine dengan coklat, peringatan Valentine kasih harus laki-laki dan perempuan. Nah, dalam Islam hal itu tentu tidak pas. Itu tidak pas bagi kita generasi muda Islam untuk merayakan itu. Tapi untuk teman-teman yang Katolik silahkan itu. Begitu pula kita memperingati haulnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani gitu kan. Itu tokoh kita. Kita memperingati haulnya Mbah Hasyim Asy'ari. Kita memperingati haulnya para masyayikh. Itu ya tentu pas hanya untuk kita. Bukan untuk yang lain. Iya, bukan untuk yang lain. Kalau umat Katolik Kristen nggak mungkin ikut memperingati haulnya Syekh Abdul Qadir kan. Iya guys. Ya, jadi kita saling memahami. Itu yang terpenting itu menurut saya. Mereka memperingati Valentine dengan cara berbagi coklat, memperingati Valentine dengan pesta, laki dan perempuan, itu adalah haknya mereka. Kita punya kasih sayang sendiri, bukan Valentine. Bukan seperti itu ya. Bahkan kalau kita merujuk historis Islam, hari kasih sayang itu mungkin bisa pas itu ketika terjadi Fathu Makkah, hari pembebasan kota suci Makkah. Peristiwa itu terjadi pada tahun 630 Masehi, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Makkah, kemudian menguasai Makkah dengan tanpa setetes pun ada darah yang mengalir, ya, tanpa pertumpahan darah. Dan Nabi mengampuni orang-orang yang dulu mengusir beliau dari Makkah, memberikan jaminan keamanan, dan Nabi tidak memperlihatkan sedikit pun kebencian, keburukan, dan kekerasan. Tapi beliau sampaikan adalah Islam itu adalah kasih sayang, Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Itu yang disampaikan oleh beliau Nabi. Jadi kalau mungkin peringatan kasih sayang bagi kita ya bulan Ramadan itu. Kita memperingati Fathu Makkah. Ya, meskipun tidak menutup mata bahwa ada juga peperangan-peperangan. Tapi bagi Rasulullah, perang itu bukan untuk sekedar menang-menangan. Perang itu lebih kepada istilahnya membela diri. Membela diri di zaman Rasulullah seperti itu. Baru mungkin setelah zaman khalifah ada penaklukan-penaklukan itu. Nah, itu yang terjadi. Dan juga di bulan Muharram, tanggal 10 Muharram, kita juga memperingati hari kasih sayang yang lebih spesifik. 10 Muharram itu kasih sayangnya pada anak-anak yatim. Pada anak-anak yatim, maka ada acara-acara Muharraman, ada acara santunan. Itu adalah bentuk kasih sayang kita kepada anak-anak yatim. Sebenarnya kalau kita telusuri sejarah historis Islam, banyak sekali yang bisa kita asumsikan menjadi hari kasih sayang. Karena pada hakikatnya kasih sayang itu memang tidak tertentu hanya pada bulan ini, tanggal ini, kepada siapa, tidak. Kasih sayang dalam Islam adalah setiap hari, setiap waktu, dan kepada siapapun. Itulah rahmatan lil alamin. Mungkin seperti itu Dimas. Tapi yang menurut saya yang terpenting tadi, kita bisa saling memahami gitu saja. Memahami ya. Ya, kalau ada teman-teman non muslim yang memperingati hari Valentine, ya itu memang hari rayanya teman-teman non muslim. Kalau ada umat Islam yang ikut-ikutan Valentine, ya
mungkin karena dia lagi bete saja. Atau mungkin karena dia belum tahu gitu Belum kan. tahu ya, Gus ya? Karena belum tahu gitu. Oke. Kita tidak perlu saling menyalahkan. Iya. Tidak perlu saling menghujat. Kok ini kan kayak seperti ya Kaki tahunan ini. iya. Kayak konflik tahunan. Tahunan ya. Ya setelah selesai kemarin ngeributin Natal, tahun baru, Iya. ini Valentine, besok apalagi. Oke. Udah selesai lah, kita nggak usah bahas yang itu. Silakan yang mau merayakan biar merayakan, teman-teman Katolik, teman-teman Nasrani. Kita umat Islam punya haul sendiri. Iya. Kita merayakan haulnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita merayakan kasih sayang 10 Muharram. Kita merayakan kasih sayang Fathu Makkah. Banyak sekali. Banyak sekali ya. Itu ya. Oke, begitu. Baik, terima kasih Gus Yusuf dan rekan keluarga Fas malam ini baru saja bergabung di 90.1 Fas FM. Baiti Janati Rumahku Surgaku masih Anda simak ya sampai pukul 21 malam nanti. Bagi Anda yang akan bertanya langsung bersama beliau di 0293 314 330, kami buka kesempatannya, dan juga di layanan WhatsApp 0815 7870 9640. Gus, kalau tadi disampaikan Gus Yusuf bahwasanya Valentine ini yang dibahas tadi surat artinya cenderung ke kasih sayang ini, Gus. Saat ini memang kita bisa menunjukkan kasih sayang yang nyata terhadap sesama ini, Gus ya, di tengah kondisi pandemi seperti ini. Ada program Joko Tonggo, Joko Kiai, Joko Satri, dan juga yang lainnya ini. Nah, implementasinya sepertinya kita bisa melakukan kasih sayang setiap hari nih saat ini. Oh iya, apalagi di tengah-tengah musibah, Iya. banjir di mana-mana, di tengah-tengah longsor. Iya. Menurut saya, daripada uang 20.000 untuk beli coklat yang kecil, Iya. Kecil banget ya. mending bisa dapat mie instan 1 dus, Iya. mending bisa dapat beras berapa kilo yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Ini menurut saya. Tapi kalau Anda tetap mau beli coklat, itu duit Anda juga gitu kan. Kita nggak bisa ngalang-ngalangin ya. Iya. Oke. Pasti akan bilang, loh saya kalau membantu udah tak kasih. Mie instan udah tak kasih, minyak tak kasih, beras tak kasih. Gitu. Tapi saya juga tetap beli coklat. Oh iya. Orang kaya mah bebas. Sultan mah bebas ya. Gitu ya Gus ya. Oke, kita buka dulu Gus di 314330 malam ini. Bagi Anda keluarga Fas yang akan bergabung bersama kami di layanan phone live 0293 314 330. Ada kesempatan untuk Anda yang akan dijawab langsung oleh Gus Yusuf. Nah, namun di malam ini juga banyak ternyata di komentar Gus Yusuf Channel. Terima kasih kami ucapkan untuk Anda, para pemirsa yang sudah menanyakan beberapa hal. Ini tidak tanya nih, malah memberikan satu respon. @Gus Yusuf Channel. Kalau dulu dengerin lewat radio tipe tape kompo waktu itu ya, kalau sekarang bisa menyaksikan langsung ya, penyiar dan juga Gusnya ini. Hari ini tetap bisa menyaksikan dari Surabaya. Salam dari Surabaya untuk Gus Yusuf. Wahyu Joko 313. Ya, terima kasih. Ya opo kabar rek? Gitu ya Gus ya, menyapanya. Surabaya banjir. Surabaya banjir ya. Oke, berikutnya dari Yai Badin Nyumun doanipun kalau ajeng damel TPK dari Mas Dahri. Ya. Ya Mas Dahri, kalau sedang punya hajat bareng-bareng memperbanyak membaca sholawat nariyah lah. Mungkin pengurusnya kalau bisa sih setiap malam mungkin dibaca bareng-bareng 4.444 kali, atau minimal tiap malam Jumat nariyahan bareng-bareng. Nah, setiap harinya mungkin dibagi aja, baca di rumah masing-masing agar bisa genap 4.444 kali. Kalau memang tidak bisa kumpul jadi satu setiap malam, dibaca di rumah. Yuk sampean baca di rumah berapa? 1.000 kali, ini 1.000 kali, 1.000 kali, 1.000 kali, mamanya kan. 4 orang selesai. Atau hanya dibagi 300, 400, 10 orang selesai. Setiap malam bisa dilanggengke baca sholawat nariyah. Terus malam Jumat kumpul bareng-bareng berjamaah, insya Allah kabul dan akan diberi kemudahan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Dahri. Berikutnya, Assalamualaikum Gus Yusuf. Saya mau tanya Gus, bagaimana hukumnya pernikahan saudara? Kayak semisalnya, saya menikah dengan mantan suami kakak saya. Apakah itu diperbolehkan? Dari Devi.
sebentar, dengan mantan suami kakak saya, mungkin yang kakak adik. Oh ya, istri. kalau memang itu sudah istilahnya meninggal atau bercerai salah satu, tidak apa-apa. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah mengumpulkan satu saudara gitu loh. Begitu. Ya, mamanya Dimas menikah dengan A, terus meninggal. Nah, setelah itu ganti dengan B adiknya. Nah, tapi boleh kalau tidak dikumpulkan dalam satu pernikahan. Begitu. Ya. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya Nurul Hidayah. Assalamualaikum Gus, boleh minta dijelasin dong keutamaan dan amalan-amalan apa saja yang dikerjakan di bulan Rajab mendatang. Terima kasih. Ya, kita tanpa terasa memang sudah hampir masuk ya. Masuk bulan Rajab sebentar lagi. Kalau peringatan bulan Rajab banyak sekali amalan-amalannya. Yang terpenting diingat-ingat, tanggal 1 Rajab usahakan kita untuk berpuasa. Puasa 1 Rajab ini luar biasa pahalanya, diampuni dosa-dosanya kita, dan juga kita akan mendapatkan, jadi di surga itu besok ada satu bengawan yang namanya bengawan Rajab. Barang siapa yang minum bengawan, air dari bengawan Rajab itu, 1 teguk, dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Nah, itulah orang yang mau berpuasa dan beramal baik di bulan Rajab. Nanti kita bahas minggu depan, banyak sekali amalan-amalan di bulan Rajab. Baik. Ya. Baik, terima kasih Gus Yusuf. Karena Rajab ini hari Sabtu, bisa untuk tanggal 1-nya ya Gus ya. Oke. Terima kasih untuk Anda keluarga Fas. Silakan untuk Anda yang akan bertanya langsung di sesi phone live. Kami masih membahasnya di 0293 314330. Kami buka untuk Anda keluarga Fas yang akan bertanya langsung ya. Barangkali ada pertanyaan yang dari kemarin belum sempat dijawab. Nah, malam ini Anda bisa menanyakannya kembali kepada Gus Yusuf ya. Mumpung masih ada kesempatan untuk kita sampai kelar pukul 21 malam. Assalamualaikum, selamat malam. Ini pertanyaan dari keluarga Fas Sani yang ada di Lungge, Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu Gus Yusuf dan Mas Dimas. Derek tanya, suami beserta saya dan anak-anak berencana untuk menempati rumah baru. Dalam bulan apakah yang terbagus dan amalan apa yang baik untuk suami dan saya amalkan sebelum menempatinya? Matur suwun, terima kasih. Menempati rumah itu ya? Iya Gus. Ya, menurut saya menempati rumah ya segera saja, nggak usah nunggu gitu loh. Artinya kalau memang rumah sudah jadi, udah siap, mulai aja ditempatin. Mungkin masuknya malam Jumat itu adalah malam yang penuh berkah. Ya, pas malam pertama itu masuk, dimulai dengan tahtiman Al-Quran bareng-bareng dengan saudara tetangga, atau baca manakib. Insya Allah nanti rumah itu akan menjadi berkah, menjadi manfaat, membawa ketentraman. Kalau memang masih istilahnya waktunya masih panjang, kalau yang tradisi di keluarga pesantren, Iya Gus, biasanya masuk rumah itu pas hari raya, malam Idul Fitri. Itu malam yang mulia, malam yang penuh berkah itu gitu. Itu bagus sekali. Dulu saya juga ingat, hanya sekedar menempati aja, bawa bantal, bawa, rumah kan belum jadi, belum sempurna gitu kan. Tapi udah keburu lebaran gitu kan. Akhirnya hanya apa ya, bismillah niat ingsun ngenggoni omah, simbolik aja. Simbolik, bawa bantal, bawa selimut, tidur di situ sampai pagi. Nah, setelah itu diteruskan lagi pengerjaannya, baru 2 bulan sempurna, benar-benar ditempati setiap hari. Gitu. Oke. Itu simbolik itu. Simbolik ya. Nah, tapi kalau hari ini sudah jadi rumahnya, ya nggak usah nunggu lebaran. Kelamaan ini ya. Kelamaan. Itu kan karena malam yang mulia, lebaran, terus Idul Adha. Wah, ini besok malam 1 Rajab ini. Kalau sekarang udah siap, besok malam Sabtu masuk. Itu malam yang mulia juga. Ya, kita dengan berkahnya Rajabiyah, insya Allah
kita diberikan ketentraman. Amin, Ya. amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Selamat ya untuk Sani di Lungi Temanggung ya. Oke, ini rumah yang mana nih kira? Rumah mertua atau rumah sendiri nih Gus ya? Ya. Sama saja sebenarnya ya. Sama-sama. Sama saja. Oke. Berikutnya terima kasih. Assalamualaikum. Gus Yusuf mau tanya tentang pesan apa yang akan disampaikan dalam film Super Santri. Saya udah lihat trailernya loh. Wah, Yulianto di Pakis Magelang. Terima kasih. Jadi gini, sejarahnya itu saya diajak. Kita hanya cameo lah. Oke. Mak kelibat gitu aja. Oh, hebat itu. Cuman berapa menit aja saya ikut. Oke. Ya, saya hanya ingin memperlihatkan dukungan saya gitu aja. Ya. Dukungan kita terhadap teman-teman yang mencoba berdakwah melalui sinema. Ini perlu kita support gitu kan. Oke. Perlu kita support. Nah, karena hari ini memang terutama untuk generasi muda, kaum milenial, dakwah itu tentu tidak cukup hanya khutbah di mimbar, pidato di mimbar. Ya. Akan lebih efektif melalui media-media yang mereka itu dekat gitu loh. Yang menurut mereka, wah ini apa ya, gue banget. Oh, oke. Wah ini dunia saya gitu kan. Ya. Ya, kita yang harus mengalah masuk ke situ. Oke. Kita yang mengikuti mereka. Nah, maka kemarin ada Gus Miftah, Ya. ada Gus Hilmi Faisal, Pak Sekjen PBNU yang sedang bikin proyek film itu, teman-teman NU Channel. Terus ngajak Gus gabung sekalian. Oh, siap saya. Ya, tapi saya hanya, dan setelah itu saya juga bisa memahami dan lebih menghargai. Ternyata bikin film itu nggak gampang. Ya. Bikin film itu nggak gampang. Untuk hanya satu scene, satu adegan itu butuh kamera aja 8-9. Yang terlibat di situ itu Sekian puluhan kru ya? orang, sekian kru. Baik. Ya, dari situ kita pun juga bisa lebih menghargai hasil karya, terutama anak-anak bangsa sendiri gitu loh. Selama ini kan kita hanya menikmati Baik ya. dan mencela, gitu kan. Hobinya kan itu kan. Iya. Nonton film nggak baik, wah welek filmnya, mencela, ya itu kan mudah sekali. Tapi coba Anda sekali-kali datang aja di produksi, Anda akan bisa melihat betapa kerja keras mereka, mulai dari nyusun skenario, mulai Iya. pakaian. Itu untuk shoot hanya 5 menit, persiapannya 3 jam. Iya. Sudah gitu diulang lagi. Dan editing lagi ya. Saya bilang ampun, udah 5 menit aja cukup saya. Iya. Tapi intinya itu, saya hanya, pesan saya satu, saya memberikan support untuk berdakwah di bidang apapun, Iya. terutama lewat seni dan budaya. Ini harus tetap kita jaga, tetap kita jaga. Jadi kalau mungkin masih ada film yang kurang pas atau apa, saya tetap support. Ayo terus, jangan patah semangat, saya bilang gitu. Ayo jangan patah semangat, terus produksi. Iya. Karena itu merupakan lahan dakwah kita bersama. Iya. Apalagi dengan film-film yang positif dalam arti ya, Gus ya. Iya, Edukatif iya. ya. Itu kalau itu sih saya udah membaca skenario ya positif lah. Positif artinya memberikan edukasi bagaimana menjadi peran masyarakat di tengah-tengah kondisi situasi bangsa yang sedang sulit. Itu kan hampir sama, ada konflik, ada apa itu loh. Dan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan dari luar yang ingin menghancurkan negara kita. Nah, di situ kalau pesan filmnya di situ. Tapi di luar itu yang paling penting saya adalah saya ikut mensupport teman-teman yang aktif di sinema, teman-teman yang aktif di seni dan budaya, untuk kita mengisi ruang-ruang dakwah yang mulai sepi, ya. Begitu ya. Ada rencana tidak kalau besok ada tawaran lagi ke situ? Ya kita pertimbangkan nanti. Berarti berapa kontraknya? Tapi saya cukup itu aja, udah cukup. Oh, cukup dulu ya. Oke, terima kasih. Berikutnya dari pertanyaan keluarga Fas yang ada di Karawang. Ada Mas Adi yang ada di Karawang. Assalamualaikum, selamat malam Gus Yusuf. Semoga Gus Yusuf dan keluarga selalu diberi kesehatan. Amin. Mohon izin bertanya Gus, bagaimana hukumnya uang kas masjid kalau sebagian dipergunakan untuk donasi sosial? Contoh donasi korban COVID, banjir,
bencana alam dan yang lainnya. Apakah boleh nih? Terima kasih Gus Yusuf. Boleh, asal itu disepakati bersama. Asal itu disepakati bersama. Masjid itu adalah simbol rumah Allah, Baitullah. Jadi di masjid itu masyarakat bisa menemukan semuanya yang dari Allah. Artinya apa yang ada di masjid itu bisa dimanfaatkan, itu kan. Kalau dulu zaman Rasulullah, masjid itu menjadi sentral segala kegiatan umat. Dari ngatur pemerintahan dari masjid, Rasulullah rapat di masjid. Ngatur strategi perang di masjid, Rasulullah. Ngatur ekonomi umat dari masjid. Dakwah dari masjid. Jadi masjid betul-betul menjadi sentral kegiatan umat Islam. Nah, hari ini kita berharap masjid kembali menjadi tempat pusat kegiatan umat di luar. Tentu kalau hari ini karena berbeda ya situasinya, nggak mungkin kita ngatur pemerintahan dari masjid, ngatur strategi perang dari masjid, kita juga udah nggak zaman perang lagi. Politik dari masjid juga tidak boleh. Tapi untuk kegiatan kemanusiaan menurut saya masih sangat relevan. Takmir masjid hari ini bareng-bareng menjadi panitia donasi bencana. Ayo bikin donasi lewat takmir masjid, itu loh. Ayo jamaah masjid kita galang untuk memberikan bantuan berangkat dari masjid, itu kan. Nanti namanya ini donasi bantuan dari Masjid Al-Muttaqin, ini donasi bantuan Masjid Baibus Salam, datang ke tempat bencana. Itu akan sangat bagus sekali untuk menjadi dakwah bahwa masjid itu juga ngupeni terhadap jamaahnya ya. Tapi sekali lagi ini tentu butuh kesepakatan bersama takmir dan pengelola masjid. Sama artinya ketika ada yang nanya, boleh nggak kalau dana masjid untuk beasiswa santri ke pesantren, itu kan. Saya jawab boleh, bahkan itu bisa menjadi harus ketika ada anak cerdas, pinter ngajinya, orang tuanya nggak mampu untuk membiayai ke pesantren. Masjid turun tangan, biayai. Toh nanti hasilnya juga akan digunakan untuk memakmurkan masjid, itu kan. Masjid itu butuh regenerasi, dan itu harus dipersiapkan hari ini agar masjid nanti tidak kosong. 5-10 tahun lagi kalau Pak Kiainya sedo, Ustadznya sedo, siapa yang akan khutbah? Siapa yang akan ngimami jamaah? Siapa yang akan membaca murotal Al-Quran, tadarus dan lain sebagainya? Itu kan harus disiapkan. Jadi kalau ada anak yatim, fakir miskin yang berangkat ke pesantren, masjid harus turun tangan. Tapi sekali lagi itu disepakati oleh takmir dan pengurus. Jangan nanti mikir ora disepakati cukup kas masjid, nyangoni jebule sing disangoni ponakane dhewe. Sing dinangoni sedulure dhewe, itu kan berbeda lagi. Beda lagi, oke. Seperti banjir hari ini, wah iki cukup kas masjid. Sing kebanjiran omahe maratuwa. Ini nanti timbul fitnah. Timbul fitnah seperti itu. Ya, tapi pada prinsipnya boleh ya, asal melalui prosedur itu aja. Begitu, baik, sepakati bersama ya. Oke, kalau tadi digunakan untuk memberikan beasiswa kepada anak yang mondok, ternyata besok setelah lulus mondok tidak kembali ke kampung tersebut, malah pergi ke luar negeri, gimana ini guys? Ya enggak masalah, artinya masalah, itu ya? Sama saja untuk sabilillah kan. Ya. Untuk sabilillah itu. Baik, ya. Terima kasih. Oke, berikutnya selamat malam dan silakan di sesi phone live kami masih membuka kesempatannya 081578700940, kemudian 0293314330 juga kami buka untuk Anda. Nah, ini banyak sekali sudah menanyakan dari para pemirsa Gus Yusuf Channel ya, untuk Anda sudah berkomentar ya. Ini Assalamualaikum Gus, saya mau tanya,
amalan apa yang bisa bikin toko saya ramai pembelinya? Juga amalan apa supaya saya segera dapat momongan? Terima kasih banyak Gus, dari saya Mariati di Magelang. Kalau itu kembali lagi, yang pertama tentu kita yakini bahwa rizki itu datangnya dari Allah. Maka barang siapa yang mendekat kepada Allah, maka dia akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Kalau amalan rizki yang paling lancar itu, saya yang pertama itu adalah jamaah sholat subuh. Istiqomah jamaah sholat subuh. Itu insya Allah nanti rizkinya lancar. Nanti tokonya laris. Nah, karena kunci rizki itu di saat subuh itu. Nah, kalau jamaah sholat subuh bisa istiqomah, apalagi jamaah duhurnya, apalagi jamaah asyar, jamaah maghrib isya. Insya Allah kalau Anda istiqomah jamaah, doa-doanya akan mustajabah. Amin. Yang kedua, yang sering saya sampaikan adalah setiap malam membaca sholawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad. Anda baca 1000 kali. 1000 kali itu kalau dibaca setengah jam selesai. Selesai. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Enggak lama, setengah jam. Itu istiqomah. Berkahnya sholawat itu kita akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Amin. Insya Allah semuanya akan diberikan kemudahan. Amin. Diberikan ketenangan, diberikan ketentraman. Amin. Dan rizkinya insya Allah lancar. Amin. Amin. Terus tadi yang segera dapat momongan ini bagaimana Gus? Segera dapat momongan, ya sebetulnya prinsip sama ya. Asal Anda istiqomah jamaah, doanya akan mustajab. Apa yang Anda minta, apa yang Anda minta. Memang kalau itu sebagaimana jodoh membaca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman setiap ba'dal maghrib diistiqomahkan lah. Insya Allah nanti belas kasihnya Allah akan wujud dalam momongan putra putri panjenengan. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ada juga pertanyaan, Assalamualaikum Gus Yusuf, saya baru pertama kali masuk ke YouTube channel ini dan mohon maaf sekali lagi bila pertanyaan saya tidak sesuai dengan tema yang dibahas di pertanyaan saya. Yang pertama, saya sudah berkeluarga Gus selama 3 tahun menikah yang mencari nafkah suami saya. Setelah itu saya mencoba jualan di pasar. Ternyata setelah saya yang ke pasar, pendapatan saya dibandingkan ketika suami saya yang jualan lebih sedikit saya. Tapi entah kenapa walaupun hasil saya sedikit, alhamdulillah selama hampir 7 tahun saya yang jualan di pasar bisa beli tanah, emas, bahkan bangun rumah juga ini guys. Saya sering sakit, terus sudah hampir 1 bulan saya tidak diizinkan ke pasar. Terus malah sekarang untuk modal saja ngambil di tabungan. Ya mau saya tanyakan kepada Gus Yusuf, apakah yang harus saya lakukan? Apa saya harus menentang perintah suami saya, ataukah saya tetap di rumah saja? Mohon pencerahan Gus Yusuf, terima kasih. Iya, ketika kita sudah menikah ya, maka taat istri kepada suami itu menjadi sangat-sangat wajib. Bahkan ridhonya Allah tergantung ridho suami bagi istri. Bagi anak, ridho Allah tergantung ridho orang tua. Nah, kalau Anda pengen istilahnya masuk surga, bahasa sederhananya syaratnya ya taat pada suami. Selagi, nah ini ada syaratnya, selagi suami tidak memerintahkan untuk maksiat. Apalagi kalau posisi Anda sakit terus diminta untuk istirahat di rumah, ya menurut saya wajib diikuti, gitu kan? Ya, wajib diikuti. Tapi kalau Anda sudah sehat, Anda mungkin bisa bicara baik-baik untuk membantu suami bekerja, silahkan. Tapi kalau suami merintah, wis dek ngokok ngomah, aku nyambut gawe, ya bismillah. Taat pada suami insya Allah akan bawa berkah. Ya. Begitu ya. Oke, terima kasih. Ini ada yang komentar ini, Gus, program Joko Tonggo, tapi jangan lupa juga Joko Garwo gitu. Oke. Ada juga @lulunisa, Gus, amalan untuk mendekatkan jodoh apa ya? Gitu tadi sudah dijawab ya Gus ya. Kemudian dari @awanlangit09,
Dari Engos Gus, saking Mataram, NTB selalu hadir. Wah, ini jauh-jauh ini ya. Ada berikutnya pertanyaan dari Muhammad Zainuri, mohon pencerahannya, keberkahan apa yang dimaksud dan bagaimana caranya, bukannya kalau sudah halal insya Allah berkah Gus gitu. Ini pertanyaan untuk yang mana ini Mas Muhammad Zainuri? Ya, ini nanti bisa ditanyakan lagi saja gitu ya. Oke. Ya, mungkin itu kan soal rizki ya. Rezeki ya. Jadi kalau saya sering sampaikan bahwa dalam mencari rizki itu kita tidak hanya sekedar halal, tetapi mencari yang berkah. Ya. Jadi kalau halal itu belum tentu berkah. Belum tentu berkah. Tetapi kalau rizki yang berkah itu pasti halal. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan bareng-bareng itu. Begitu. Orang sering ya, mamanya kita bertetangga, sama-sama kita kakak adik mamanya, bisnisnya berhadap-hadapan. Ya sepenting halal loh. Saya tidak ngambil punya kakak saya juga tidak mengganggu saya, meskipun mungkin podo-podo bakul soto, podo-podo bakul bakso. Tapi kadang-kadang itu pasti menimbulkan perasaan nggak enak. Nah, kadang-kadang di situ nanti keberkahannya bisa hilang ketika kita menyakiti orang lain. Meskipun sekali lagi itu halal, gitu. Meskipun sekali lagi itu halal. Nah, seperti juga banyak hal lah. Jadi yang terpenting bagaimana kita mencari yang halal, yang berkah kalau bisa. Kalau berkah pasti halal, tapi kalau halal belum tentu berkah itu. Mungkin kita dengan tidak perlu saya contohkan, banyak hal. Banyak hal Anda bisa direnungkan. Kira-kira kalau kita usaha yang tidak mengganggu orang lain, meskipun itu halal, tetapi kalau mengganggu tetangga, juga itu akan tidak berkah gitu loh. Aku nggawe toko, mepet latari tonggo, itu aku tapi halal tapi gitu juga enggak berkah itu. Terus saya punya kandang, tetangganya kebauan. Banyak hal lah. Ya. Tapi coba direnungkan aja, dicari yang berkah. Kalau berkah itu menenteramkan ya. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan itu. Baik, terima kasih Gus Yusuf dari keluarga Fasa sudah bertanya ya. Ada Madiun hadir Gus, dari Mas Ari di Madiun. Assalamualaikum Gus, dari Ngaos mau tanya, saya seorang perantau dan bekerja pada orang non muslim ini Gus. Bagaimana Gus hukumnya kalau kita kerja pada orang non muslim? Apakah di akhirat nanti dimintai pertanggungjawaban? Terima kasih. Semua pasti dimintai pertanggungjawaban. Semua itu. Tapi Anda yang bekerja di non muslim enggak apa-apa. Dan tetap halal, tetap halal itu. Anda bekerja di tempat non muslim boleh, asal tadi tetap istilahnya bekerja dengan baik, dengan jujur, itu tetap boleh itu loh. Rasulullah pun bisnis muamalah, syirkah muamalah, bisnis kerjasama dengan orang Yahudi, Rasulullah juga melakukan hal itu. Melakukan hal itu, ya. Baik, terima kasih. Terakhir ini pertanyaan, Assalamualaikum, selamat malam Gus Yusuf dari Rianto yang ada di Kebumen. Gus, bagaimanakah hukumnya ketika kita memanggil seseorang dengan bukan namanya? Misalnya, mohon maaf, Panjul, padahal namanya Agus. Atau Selamat, dipanggil kampret gitu, atau yang lainnya, dan dia suka dengan nama itu dan tidak masalah dengan paraban dalam istilah Jawa gitu. Sebaiknya seperti apa Gus? Karena saya melihat orang tua juga sudah memberikan nama yang terbaik bagi anaknya, tetapi kalau orang-orang umumnya memanggil dia secara paraban dan dia suka, bagaimana hukumnya? Terima kasih. Nama itu bagi kita adalah doa. Nama itu bagi kita adalah harapan. Itu kita dikasih nama yang baik, itu menjadi doa dan menjadi harapan. Kok tiba-tiba dirubah menjadi nama yang mungkin tidak ada maknanya, mungkin tidak ada harapannya, Panjul, kampret, gareng, macam-macam namanya kan seperti itu. Ya, kalau saya sih eman-eman itu loh.
eman-eman karena menghilangkan doa dan harapan tadi. Ya. Menghilangkan doa dan harapan tadi. Tapi kalau yang dipanggil itu fine-fine saja, ini ya boleh-boleh aja, nggak usah kita bahas hukumnya kalau yang dipanggil suka-suka aja. Tapi menurut saya eman-eman, karena sekali lagi nama itu adalah harapan dan doa itu loh, itu Begitu. ya, itulah budaya masyarakat kita seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Gus Yusuf dan untuk keluarga Fas malam ini baru saja bergabung. Mohon maaf sekali untuk pertanyaannya, kita close dulu dan untuk Anda bisa menyimaknya kembali di Baiti Janati di kesempatan yang akan datang. Namun untuk Anda, kita dengarkan dulu closing dari Gus Yusuf. Keluarga Fas yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah meski dalam situasi pandemi, musibah yang tiada henti, kita masih diberi nikmat oleh Allah, sehat, nikmat kuat, nikmat iman dan Islam. Tapi musibah dan musibah yang terjadi ini harus menjadi pengingat kepada kita bahwa kita punya saudara, bahwa kita punya tetangga yang mungkin tidak seberuntung kita hari ini. Maka saya mengajak, mari kita nengok kanan, nengok kiri, lebih sering istilahnya apa ya, bahasa Jawa nih, ngaruh ke dulur, ngaruh ke tonggo. Kalau ada tetangga kita yang sedang kesulitan, kalau ada saudara kita yang tengah dihimpit persoalan, maka sekarang kita harus rajin nambah donasi, nambah sedekah. Ini saat yang tepat. Saat yang tepat kita untuk mengelurkan donasi bantuan. Monggo yang terdekat dengan sampean. Anda tidak usah melihat yang wah itu yang banjir kayak Semarang. Nah, tapi kanan kiri kita mungkin juga banyak. Nah, kalau yang Semarang teman-teman silahkan. Kita yang Magelang, mari kita lihat kanan kiri kita. Kalau ada yang sakit, kalau ini sekarang banyak. Ada tetangga yang sakit nggak ketahuan, karena hari ini ketika sakit justru disembunyikan, tidak berani ke rumah sakit, tidak berani ke dokter, takut nanti kalau positif, takut kalau akhirnya istilahnya Masya Allah tadi tidak terawat, tidak terawat. Nah, hal ini yang sekarang kita harus tadi soal Jogo Tonggo, Jogo Garwo tadi. Ini harus digerakkan lagi untuk lebih open. Tolonglah Pak RT, Pak RW, pada warganya, kita dengan tetangga lebih care, lebih perhatian. Hari ini kita lagi dapat musibah banyak sekali. Ya, Insya Allah dengan kebersamaan, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah, Amin. diberikan ketabahan dan musibah-musibah ini segera diangkat dari muka bumi. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Gus Yusuf dan untuk keluarga Fas dimanapun Anda berada, pemirsa Gus Yusuf Channel, dan untuk Anda sudah menyimaknya di live streaming kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda di malam ini. Sekali lagi untuk Anda yang belum terjawab, insya Allah di kesempatan yang akan datang kami akan membahas kembali untuk Anda dan Anda bisa menyimaknya Baiti Janati di siaran ulang pada hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dari 90.1 Fas FM. Kami berdua yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.